Aku tiba di gerbang yang seharusnya biasa, tapi semua yang kukenal runtuh dalam satu putaran kunci. 7 tahun pengkhianatan tertata rapi seperti foto dalam bingkai. Alasan, renovasi, yang selalu diulang ternyata menutup sebuah rumah penuh rahasia. Di balik pagar tinggi itu, ada keluarga yang bukan milikku, ada tawa yang merampas nyawa orang tua yang seharusnya kujaga. Ini bukan sekadar pengkhianatan suami, ini pembohongan yang merenggut nyawa. Aku datang bukan untuk meratap. Aku datang untuk menuntut keadilan. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Aku tidak pernah menyangka sebuah kunci bisa terasa seperti surat panggilan pengadilan. Pagi itu, udara kota pelita sejuk, angin bercampur wangi daun kering, tapi ada sesuatu di dadaku yang berat, seperti batu yang ditaruh di rongga dada. Aku membuka laci lemari kecil di rumah kontrakan kami hanya untuk mencari obat batuk, dan di antara kwitansi-kwitansi serta amplop-amplop lama kutemukan sebuah kunci besar, berkilau dengan ukiran halus pada pangkalnya. Itu bukan kunci biasa. Kunci itu berbeda, berat, berkarat halus di tepian, dan menimbulkan pertanyaan yang segera menumpuk di kepala. 7 tahun. Aku ingat ketika aku dan dia, Rizal, menikah. Dulu dia sering mengatakan, "Jangan khawatir, nanti aku akan atur semuanya. Ada rumah untuk ibuku di kampung, sedang direnovasi." Kata, renovasi, seperti mantra yang selalu disajikan setiap kali aku tanya kapan dia kembali mengunjungi kampung. Kata itu terlontar berulang-ulang, mengisi jeda antara pertemuan kerja dan malam hari kami bersama. Aku menerima itu sebagai bagian dari hidup pernikahan, sampai kunci itu menambah satu sudut lain pada misteri. Suatu malam beberapa hari setelah menemukan kunci, aku duduk di bangku kecil di depan televisi mati. Rizal mengunci laci meja kerjanya. Dia selalu begitu, rapi sampai ke detail. Dia bilang kunci itu kunci gudang. Tapi saat aku menggerakkan kunci itu di tanganku, rasa ingin tahuku menjadi tak tertahankan. Mengapa kunci seperti itu disimpan di antara kwitansi? Mengapa ada catatan, renovasi 7 tahun, pada selembar amplop lusuh? Mengapa Rizal pernah memukul sedikit ketika aku bertanya soal sepatu berlumpur yang ia bawa suatu hari? Semuanya terasa tidak kena. Ada retakan yang selama ini kusembunyikan di belakang sopan santun rumah tangga kami. Lalu ada malam ketika aku menemukan bukti kecil lain, gambar anak yang direkatkan di kulkas, gambar yang tampak seperti hasil coretan krayon, menunjukkan 3 sosok yang bergandengan tangan, di atasnya tertulis satu kata sederhana, ayah. Jantungku tercekat. Aku tahu apa arti gambar itu. Ada sesuatu yang tidak pernah dia ceritakan padaku. Ada kehidupan lain. Keberanian itu datang perlahan. Malam ketika Rizal pergi pagi-pagi, berpamitan seolah akan bertugas jauh, aku menunggu 10 menit, sampai suara mesin mobilnya menghilang, lalu mengunci pintu kamar kerja yang biasanya terkunci rapat. Kucari-cari kunci kecil itu di tumpukan pakaian yang belum dicuci. Aku menemukan kuncinya terlipat di dalam kantong celananya. Syaitan kecil keberanian mendorongku. Aku membuka laci meja kerjanya. Ada amplop berlabel, rekening renovasi. Ada nota pembelian furnitur mahal. Ada kwitansi yang tampak aneh. Semuanya bertentangan dengan cerita yang sering ia curahkan kepada tetangga soal rumah mertuanya yang hancur. Di dalam salah satu laci, aku menemukan tanda terbesar. Sebuah buku catatan yang diteroskan dari tangan seorang ibu. Halaman-halamannya kuning, hurufnya rapuh. Di halaman terakhir, tinta menetes seperti menangis sendirian. Itu adalah buku harian Nenek Kartini, yang selalu ia sebut ibunya yang mulai lupa. Dalam tulisan itu, obat jantung sering kosong, pintu kamar kerap terkunci dari luar. Ada seorang wanita muda yang tinggal di rumah itu. Anak kecilnya tertawa di teras sementara ia sendiri bersandar di ranjang rumah sakit. Tanganku gemetar. Tiap baris terasa seperti tendangan ke perut. Rasa curiga menjadi batu yang kian besar di dadaku. Di balik kebohongan, renovasi, di balik kwitansi-kwitansi dan bukti hidup lain yang kusembunyikan, ada kehidupan lain yang dibangun dengan uang yang sama, dan seseorang yang berada di rumah yang katanya hancur itu ternyata hidup mewah. Mengapa? Untuk siapa? Dan yang paling mengerikan, apakah itu sebabnya belakangan Nenek Kartini makin ringkih?
Apakah ada yang sengaja menahan obatnya? Aku tidak tahu jawabnya. Tapi ketika aku menutup buku hariannya, sebuah nama tak tertulis membara di kepala. Kebenaran harus keluar. Langit sore menipis. Aku memutuskan akan pergi ke kampung, menggunakan alasan yang sama dengan yang sering ia ucapkan. Menjenguk rumah yang sedang direnovasi. Tapi kali ini aku berangkat tanpa pamit. Aku hanya membawa tas kecil, buku harian itu, dan kunci besar di genggamanku. Kunci yang terasa seperti kunci untuk membuka semua pintu kebohongan. Aku turun dari bus di pertigaan desa. Lampu jalan redup, bau tanah basah setelah hujan semalam. Warga menatapku dengan rasa penasaran ketika aku tanya arah ke rumah Nenek Kartini. Mereka menyebutnya dengan nada kasihan. Sudah sebulan lebih beliau tiada, kata salah seorang ibu yang sedang menyapu halaman. Binar mataku kaku. Aku menelan ludah. 1 bulan? Mengapa aku tidak diberitahu? Rumah itu berdiri di ujung gang. Catnya bersih, taman rapi, bukan rumah rusak sebagaimana cerita renovasi yang kudengar selama ini. Pagar tinggi memang ada, tapi rumah di baliknya mewah, terawat. Jantungku seakan dipukul. Bagaimana bisa? Kenapa dia berbohong seluruhnya? Ketika aku melangkah ke gerbang, langkahku mantap. Ada tangan-tangan kecil yang mendorong ayunan di teras. Seorang gadis muda tertawa, di sampingnya ada wanita anggun berpenampilan rapi. Mereka tampak bahagia, merekatkan pemandangan yang menampar hatiku. Di balik itu, ada ranjang rumah sakit yang digeser ke sudut kamar yang sepi. Di dinding, foto-foto tersusun rapi. Pria itu di menara-menara Eropa, pria itu bermain golf, pria itu bersama wanita muda dan anak kecil. Tidak ada satupun fotoku di situ. Tidak ada satupun foto pernikahan kami. Aku melangkah maju bukan untuk menangis. Aku melangkah untuk bertanya. Ketika perempuan muda itu menyapa, suaraku datar. Siapa yang tinggal di sini? Saat dia menyebut nama suaminya, nama yang berbeda dari nama yang kudengar di rumah, dunia pada saat itu terasa runtuh. Topeng yang selama ini ia pakai retak dan berjatuhan. Aku bukan orang yang memilih pertumpahan darah. Aku orang yang mengumpulkan bukti. Ketika aku bawa buku harian itu ke depan, seseorang lain muncul. Tetangga yang kukenal memberikan kesaksian perlahan. Ibu Kartini dikurung, obatnya diambil, pintu terkunci. Ada kesepakatan samar tentang ketakutan dan rasa malu. Dalam hati, aku merasakan 2 hal. Bahwa aku terlalu lama menjadi orang yang diistimewakan dengan kebohongan, dan bahwa rumah yang katanya renovasi, itu adalah tempat di mana rasa kemanusiaan dicabut. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh rencana. Aku tahu jika aku membuka pintu ke dalam rumah itu, tidak ada jalan kembali. Namun aku tak bisa berpaling. Kunci di tanganku menuntut jawaban, dan aku siap menuntut itu keluar. Apapun risikonya, aku membuka pintu ruang tamu tanpa ketukan. Udara di dalam terasa dingin, seperti yang kubayangkan setelah membaca catatan-catatan itu. Lantai marmer mengkilap memantulkan cahaya remang. Semua tampak rapi, seperti rumah pameran, perabot baru, sofa kulit besar, televisi layar datar, meja makan panjang kosong. Di kulkas, kertas gambar anak itu menempel dengan magnet berwarna. Tangan kecil yang menggambar tampak polos, tetapi huruf "Ayah" di atasnya memacu darah ke kepalaku. Kulitku terasa tipis saat melangkah lebih dalam. Kamar di ujung lorong terkunci. Aku mengambil kunci yang kubawa dan memasukkan pas ke lubang. Klik membuka ruang yang disegel. Bau yang mengena, antiseptik, aroma obat-obatan, dan sesuatu yang pengap, menggulungku. Tirai beludru menutup sebagian jendela sehingga cahaya masuk samar. Di tengah ruangan, sebuah ranjang rumah sakit berdiri. Tiang infus kosong, botol-botol obat kosong berserakan di meja. Lalu di dinding seberang, dinding biru pastel dipenuhi puluhan foto. Bukannya foto-foto kerabat yang menua, melainkan foto-foto pria itu bersama seorang wanita muda dan bocah kecil. Foto di pantai, foto di kafe, foto di depan landmark luar negeri. Dalam satu foto, mereka tersenyum di depan ranjang yang sama tempat Nenek Kartini pernah terbaring. Aku membolak-balik laci-laci kecil. Di salah satu kotak tertutup kulihat amplop bertumpuk dengan kwitansi, kredit untuk furnitur mahal, dan di antara kertas-kertas itu, selembar resep obat jantung yang kosong, jumlah stok tercantum 0. Ada pula amplop dengan tulisan tangan kasar. Obat, habis. Jantungku berdegup. Ini bukan kelalaian. Ini pola. Di halaman berikutnya dari buku hariannya, tulisan tangan kecil itu menceritakan cara
Bagaimana ia dipaksa menerima vitamin sebagai pengganti obat jantung. Bagaimana seorang perempuan muda sering datang membawa mainan untuk anak kecil. Dan bagaimana suatu hari Nenek Kartini memohon agar sekali saja dia diizinkan pergi ke pasar. Respons yang ia terima adalah pintu yang dikunci dari luar. Tulisan-tulisan yang putus-putus. Tanda-tanda bahwa seseorang menulis dengan napas yang makin pendek. Membuat hatiku seperti disayat. Aku berdiri sejenak, menunggu sebuah epifani. Mungkin penjelasan yang rasional akan muncul, namun yang kudapat hanyalah jalinan kebohongan yang dijiwai oleh satu nama, Rizal. Dia yang kelihatannya bertugas di Jakarta. Dia yang selalu bilang, ibuku sakit, aku bolak-balik. Tapi di sini ada bukti-bukti lain. Pembelian mainan yang mahal, kwitansi salon, gambar liburan. Semua itu dibayar dari sumber apa? Akankah orang yang menyaksikan penderitaan perempuan tua itu memilih kebaikan atau akan memilih bersenang-senang? Saat aku melangkah keluar dari kamar, ada suara dari teras. Seorang anak kecil tertawa. Perempuan muda itu duduk di bangku dengan ekspresi ramah. Dia melihatku dengan mata waspada. Boleh bantu, Mbak? Suaranya lembut. Aku menunjukkan buku hariannya, meminta jawaban. Awalnya ia terkejut, lalu menunduk seolah menyimpan rasa takut. Di antara jawaban putus-putusnya, muncullah satu pengakuan samar. Ia takut pada Rizal. Ia mengira ia harus menuruti karena Rizal adalah laki-laki yang berwibawa dan menakutkan bila marah. Dia bilang Nenek Kartini dulu sering menolak obat yang ia beri, karena ia merasa berbeda. Namun Rizal bilang itu demi keselamatan. Semua itu berkumpul menjadi peta korupsi kemanusiaan. Aku yang selama ini jadi korban ketidaktahuan tampak seperti orang yang paling dungu, karena tidak melihat bukti-bukti yang ada. Ada rasa bersalah karena aku tidak pernah menyelidiki lebih jauh. Rasa itu mengasah tekadku. Aku akan membuka semua pintu yang dikunci, memanggil saksi, dan bila perlu, menyerahkan semua bukti ini ke pihak berwajib. Ini bukan dendam. Ini upaya untuk menegakkan keadilan bagi wanita tua yang tak bisa lagi bersuara. Malam tiba sementara aku masih menatap dinding foto. Aku membayangkan wajah Nenek Kartini, tulisan terakhir di buku hariannya. Hari ini aku mencoba mengucap, terima kasih, pada cucuku tapi resepnya sudah tak ada. Aku merasa muntah, tapi aku menahan diri. Aku pulang membawa fotokopi beberapa halaman, mengambil beberapa barang kecil sebagai bukti, lalu menyelinap keluar. Langkahku cepat tapi hati-hati. Ada perasaan bahwa jika aku ketahuan, tidak hanya aku yang berisiko. Di jalan pulang, kuhubungi satu orang yang kutahu bisa dipercaya. Pak Hendra, pengacara kecil di kampung yang sering membantu urusan administrasi tetangga. Ia datang ke rumahnya keesokan harinya. Kami berbicara panjang di teras Bu Susi, tetangga yang baik hati, mendengarkan kisahnya sambil mengusap tanganku seperti memberi dukungan. Pak Hendra mengarahkan agar kami mengumpulkan saksi, menyalin buku harian, dan menyiapkan bukti bahwa obat jantung memang telah hilang atau diganti. Keesokan hari kami mengumpulkan beberapa tetangga. Ada yang awalnya menolak karena takut. Rizal dikenal tegas. Namun ketika satu persatu cerita kecil mereka keluarkan, tentang pagar tinggi yang tiba-tiba muncul, tentang kunjungan yang dilarang, tentang suara tangis di malam hari, gelombang kebenaran mulai naik. Kami memutuskan untuk melakukan hal yang berani, menghadapkan bukti ini di hadapan publik kampung. Jika ini memang kebohongan, ia harus dijawab di muka publik. Saat kami kembali ke rumah itu bersama beberapa tetangga, aku merasakan adrenalin yang aneh, bukan ketakutan yang membakar, melainkan kehangatan solidaritas. Orang-orang yang dulu menunduk karena takut kini menatap lurus. Aku membawa buku hariannya di depan kami semua, membuka halaman demi halaman, membaca dengan suara lantang setiap entry yang menyeratkan penelantaran dan penghapusan hak milik. Lama-kelamaan, bibir orang-orang yang awalnya ragu kini bergerak untuk mengiyakannya. Di teras rumah itu sendiri, seorang perempuan tua yang selama ini menahan tangis akhirnya menceritakan bagaimana ia sempat mengetuk pintu tetapi diusir. Rizal muncul di ambang pintu. Wajahnya berubah pucat. Seluruh sandiwara yang selama ini ia lakukan runtuh seketika. Dia berusaha meredam suara para tetangga, menuduh kami memfitnah. Namun bukti-bukti sudah terpampang. Dalam satu momen yang terasa seperti ledakan, seorang tetangga mengambil buku harian dan melemparkannya di depan kakinya. Halaman-halaman itu terbuka di tanah, dan segala yang tersembunyi kini menyala terang. Rizal mencoba menutup pintu, memanggilku agar masuk. Ayo bicarakan baik-baik di dalam. Suaranya memelas, tapi aku tahu itu tak lagi bekerja. Suasana telah berubah menjadi arena.
Tetangga-tetangga yang awalnya takut kini menjadi saksi hidup. Aku maju selangkah, menatap mata Rizal langsung. Apa maksudnya? Rizal? Kenapa kau tutupi semuanya? Kenapa kau biarkan beliau sendiri? Suaraku tenang, tapi di dalam ada badai. Ia berusaha merayu, menceritakan cerita tentang renovasi, dan malu melihat rumah berantakan. Skenario lama yang ia pakai untuk menutupi jejak-jejaknya. Namun saat aku menyebut obat jantung yang hilang, sesuatu di matanya retak. Di teras, wanita muda itu, yang kami tahu bernama Maya, menatap dengan kebingungan. Ia menolak keras mempercayai bahwa suaminya melakukan hal kejam seperti itu. Dalam kebingungan, ia berkata, "Aku tidak tahu." Rizal bilang itu demi kebaikan. Suaranya bergetar. Ia tampak antara cinta dan ketakutan. Pak Hendra, yang kini berdiri tenang, mengeluarkan ponselnya lalu menghubungi pihak berwajib. Sementara itu, beberapa saksi lain bercerita tentang peristiwa panjang, vitamin yang diberikan bukannya obat, pintu kamar yang kerap terkunci dari luar, dan suara-suara malam yang tak terjawab. Tuduhan-tuduhan itu menumpuk seperti awan gelap. Rizal mulai panik. Ia menuduh kami berbohong, menuduh aku merekayasa segalanya demi mengambil harta. Namun ketika buku harian itu dilempar dan dibaca serempak oleh tetangga, kebohongan tak lagi punya ruang untuk bernafas. Sopir mobil polisi datang tak lama kemudian. Ada desiran di udara. Ketika dua petugas itu turun, mereka menatap halaman dengan wajah serius. Mereka memeriksa dokumen-dokumen, mendengarkan kesaksian. Saat mereka menyebutkan tuduhan kemungkinan pemalsuan surat dan penelantaran yang berujung pada kematian, wajah Rizal menjadi muram. Ia berusaha meronta, menuding semua sebagai upaya fitnah. Tapi bukti-bukti fisik, kwitansi, resep obat yang hilang, tanda penguncian pintu, berbicara lebih keras dari tuduhannya. Ketika kedua petugas itu memeriksa, Rizal menjerit. "Kalian tak berhak. Ini urusan rumah tangga," katanya. Suaranya memancing emosi. Namun salah satu petugas menjawab dingin, menelantarkan orang tua hingga menyebabkan hilangnya nyawa bukan urusan internal. Itu kasus pidana. Mereka memegang lengan Rizal. Saya menatapnya, dan untuk pertama kali aku melihat wajah yang bukan lagi mencoba menyamar. Ia terlihat ketakutan. Dalam sorotan mata itu ada campuran kebencian, malu, dan kepanikan. Maya terisak. Bian, anak kecil, menempel pada rok ibunya, menangis kaget melihat ayahnya digiring. Ada wajah-wajah bertanya, mengapa ia melakukan itu? Aku hanya mampu menatap. Jantungku berdebar antara lega dan lelah. Lega karena kebenaran akhirnya diorbitkan, lelah karena jalan panjang keadilan baru saja dimulai. Aku menunduk sejenak untuk menenangkan diri. Ini bukan kemenangan tiada celah. Ini awal babak panjang proses hukum dan luka yang mesti disembuhkan. Ketika mobil polisi itu menjauh, debu beterbangan di halaman, suara tangis Maya menggema. Aku berdiri di antara para tetangga dan merasa curam bahwa rumah yang selama ini dipenuhi kebohongan kini menjadi titik pembalasan. Di samping itu, ada satu tindakan yang lebih personal yang ku mau lakukan. Aku membawa buku hariannya dan menyalakan sebuah doa kecil untuk Nenek Kartini, yang dulu tak diberi kesempatan untuk bersuara lantang di hadapan para tetangga karena pintu-pintu yang selalu terkunci. Setelah penahanan sementara itu, aku merasa seolah memegang tali namun tidak sepenuhnya menggenggam. Proses hukum berjalan lambat, seperti jam pasir yang meneteskan butiran harapanku satu persatu. Pak Hendra bekerja tanpa lelah, membantu menyusun laporan kepolisian, menyiapkan fotokopi dokumen, dan mengoordinasikan saksi. Kami menyatukan apa yang tampak sebagai fragmen kebenaran menjadi potret yang solid, foto-foto di dinding, resep obat yang hilang, pembelian yang tak sesuai kewajaran, dan yang paling menyayat, coretan-coretan di buku harian yang menjerit keresahan seorang ibu. Di ruang penyidikan, penyidik menatap mata kami dengan serius. Mereka memeriksa kondisi ranjang, memeriksa lini waktu pembelian obat, dan memanggil beberapa saksi yang bersedia memberi pernyataan. Salah satu saksi, tetangga yang dulu selalu mengira Nenek Kartini memilih sendiri, mengaku tak berani banyak bicara karena takut Rizal akan marah. Ia menunduk dan meneteskan air mata. Keberanian muncul belakangan, namun ketika kebenaran mulai dikumpulkan, ia menjadi bagian penting dari berkas perkara. Sementara itu, suasana di rumah itu berubah, secara fisik dan simbolis. Pagar tinggi yang dulu menutup kampung kini dipangkas. Tetangga yang biasanya menghindar datang membawa sapu, cat, dan tanaman. Mereka membersihkan teras,
membuang foto-foto palsu yang ada di dinding, dan, dengan sentuhan lembut, menggusur sisa-sisa ranjang rumah sakit dari kamar yang dulunya menjadi penjara. Ada keheningan manis ketika salah seorang warga menggantung sebuah papan bertuliskan, "Perpustakaan kecil Nenek Kartini," di depan kamar. Tanda kecil bahwa rumah itu mungkin akan berubah fungsi menjadi sesuatu yang memberi manfaat. Di saat yang sama, aku harus menghadapi perjumpaan pahit dengan keluarga sendiri. Di kota, orang-orang bertanya, "Kamu yakin, Nak? Apakah ini bagus untuk namamu?" Ada tekanan, stigma bahwa masalah keluarga seharusnya diselesaikan secara privat. Namun aku dan beberapa tetangga memilih publik karena korban tak bisa lagi menuntut sendiri. Keadilan harus dibawa keluar dari ruang tertutup. Aku menuliskan pernyataan demi pernyataan, menandatangani berkas, dan menyiapkan diri untuk sidang awal. Hari demi hari, persidangan kecil berlangsung. Pemeriksaan saksi, pengecekan bukti, dan berkas-berkas yang berputar di meja pengadilan. Ada momen-momen menyakitkan. Ketika saksi membaca kembali catatan terakhir Nenek Kartini di depan hakim, suaranya bergetar, dan aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Namun ada pula momen penghiburan, ketika hakim menegaskan perlunya perlindungan terhadap kelompok rentan, atau ketika seorang penyidik mengatakan bahwa petunjuk yang kami kumpulkan cukup kuat untuk melanjutkan pemeriksaan. Di luar gedung pengadilan, kehidupan kampung berlanjut. Anak-anak kembali bermain di taman yang kini lebih terbuka. Tetangga yang dulu menutup tirai kini membawa kue ke rumah. Maya, yang dulu terjebak antara cinta dan takut, kini mulai mengucapkan beberapa kata kebaikan saat bertemu kami. Ia terlihat bingung namun ada sinyal bahwa ia mulai memilih sisi yang lebih manusiawi. Di hatiku, aku berharap ia akan memilih kebenaran, bukan kebohongan. Aku berharap ia menyadari bahwa menjaga generasi baru, anak itu, berarti mengakui kesalahan yang telah dibuat. Proses hukum bukan akhir. Ia adalah pembatasan yang memberi ruang bagi rekonsiliasi, bagi perbaikan. Namun bagi kami yang menyaksikan jalan panjang itu, proses itu juga membawa beban. Aku sering terjaga larut malam, berpikir tentang Nenek Kartini yang tak sempat membaca buku bacaan ringan atau pergi ke pasar sendiri. Aku berjanji pada diriku sendiri, jika kami menang, rumah itu akan berubah fungsinya, menjadi sesuatu yang menerangi, mungkin perpustakaan kecil, mungkin pos kesehatan, sesuatu yang memberi manfaat bagi anak-anak di sekitar. Setelah minggu-minggu persidangan awal berlalu, ada rasa letih yang tak bisa kusebut dengan kata-kata. Kemenangan di muka hukum bukanlah obat mujarab untuk luka batin. Sering aku duduk di teras rumah kontrakan, menatap telepon, menunggu kabar. Apakah berkas sudah cukup? Apakah saksi telah didengar sejujur-jujurnya? Namun ada satu hal yang tak berubah. Keinginan untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Di kampung, kegiatan gotong royong semakin intens. Warga menyumbang rak-rak buku bekas. Mereka mengecat dinding dengan warna-warna lembut, menata meja kecil dan kursi anak-anak. Aku mengorganisir sesi membaca untuk anak-anak kecil, sedangkan Bu Susi, tetangga lama, menyiapkan camilan. Ada sesuatu yang menghangatkan ketika anak-anak berkumpul membaca buku-buku bergambar di bawah sinar lampu sederhana. Ini seperti penutup luka kecil untuk sebuah rumah yang pernah menjadi penjara. Maya kadang datang, duduk di pojok, menatap rak buku sambil memegang anaknya erat. Kadang ia bercerita pelan tentang bagaimana ia merasa ditipu, bukan hanya oleh Rizal tetapi juga oleh suasana yang membuatnya takut untuk bertanya. Ia mengaku bahwa ia tak mengerti banyak hal tentang kondisi kesehatan Nenek Kartini. Ia hanya menuruti perintah dan berharap tidak memicu kemarahan. Aku mendengarkan, menahan godaan untuk menghakimi. Di dalam hatiku, aku tahu, membuka ruang dukungan lebih efektif daripada menutupnya dengan amarah. Saksi-saksi yang memberi pernyataan pun harus menghadapi konsekuensi psikologis. Menjadi saksi bukanlah hal mudah. Mereka diinterogasi berkali-kali, digiring kembali ke memori yang menyakitkan. Namun ketika kasus itu berjalan, banyak yang merasakan bahwa kehadiran mereka membantu bukan hanya Nenek Kartini, tetapi juga komunitas agar tak menutup mata lagi saat ada penderitaan. Itu adalah awal dari pembelajaran sosial. Di salah satu hari yang dingin, aku menerima kabar dari kepolisian. Ada temuan baru yang mengindikasikan dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen kuasa atas harta peninggalan Nenek Kartini. Ini mempertegas motif ekonomi di balik tindak penelantaran. Jantungku seperti dicubit, marah, tapi ada kelegaan karena pola itu semakin terang. Di waktu senggang, aku menulis surat panjang, kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada mereka yang mungkin merasa bersalah karena menutup mata. Aku menulis tentang tanggung jawab bersama, tentang perlunya melindungi orang rentan.
Saya berharap tulisan itu menjadi batu loncatan perubahan, bukan hanya di rumah itu, tapi juga di hati setiap orang yang membaca. Ketika proses hukum berlanjut, aku menyadari hal lain. Aku berubah. Rasa takut yang dulu muncul ketika Rizal membentak perlahan menguap. Ketegaran yang dulu terasa dingin kini menjadi hangat oleh solidaritas. Aku tidak lagi duduk termangu di sofa menunggu penjelasan. Aku menjadi pendorong perubahan. Rumah yang pernah menjadi sumber luka kini perlahan dipadati tawa anak-anak yang belajar membaca. Aku percaya, itu adalah pembalasan yang lebih mulia daripada sekadar hukuman, mengembalikan fungsi kemanusiaan. Rangkaian sidang akhirnya mencapai babak penting. Bukti-bukti yang kami kumpulkan berhasil membentuk narasi tentang penelantaran yang terencana, pemalsuan dokumen, dan keuntungan material yang menjadi motif. Di meja hijau, wajah-wajah berkumpul, pengacara, saksi, dan pihak berwenang. Semua menatap bukti yang disajikan seolah ingin mengukir sejarah agar tak terulang kembali. Putusan awal tidak insan. Hukum berjalan sesuai proses. Namun keputusan itu memberi rasa keadilan. Rizal dikenakan dakwaan berat, dan kasusnya menjadi peringatan sosial di lingkungan setempat. Aku menatap keluar jendela ruang sidang, dan kupikir tentang Nenek Kartini. Apakah ia kini tenang mengetahui kebenaran diungkapkan? Aku takkan pernah tahu jawabannya. Namun tindakan kami telah membuatnya tak hilang begitu saja dalam bisu dan debu. Di rumah, transformasi tuntas hampir sempurna. Rak-rak penuh buku, anak-anak bermain, tetangga duduk santai di serambi. Di bagian kamar yang dulu menjadi penjara, kini terdapat papan nama kecil, ruang bacaan kesejahteraan Nenek Kartini. Ada acara peresmian, kami memotong pita sederhana, menyalakan lampu, dan menaburkan doa. Saat kupandangi papan itu, aku merasa ada beban yang terangkat. Meski luka tetap ada, namun setidaknya ada jejak kebaikan yang bisa diwariskan. Aku berjalan pelan di taman depan rumah, menatap ayunan kosong yang dulu pernah menjadi saksi ketakutan. Ada jejak-jejak kecil di tanah, bekas langkah anak-anak, lambang kelanjutan hidup. Maya melintas, menatap ke arahku. Kami bertukar senyum canggung. Ada duka, ada penyesalan, ada penebusan yang harus dijalankan pelan-pelan. Ia kini memilih untuk mengikuti program konseling lokal, dan aku memberinya dukungan, bukan karena ia pelaku, tapi karena ia korban dari siklus yang memakan manusia. Ketika malam tiba, aku duduk di kursi teras, menutup hari dengan doa. Ada rasa lega namun juga kewajiban yang terus membara, agar kisah ini menjadi pengingat bahwa kita tak boleh menutup mata pada orang tua yang terhalang suaranya. Ada pelajaran tentang nilai komunitas, keberanian pelapor, dan tentang bagaimana sebuah rumah bisa menjadi alat untuk menyembunyikan dosa atau menjadi sumber penyembuhan. Di akhir cerita ini aku ingin mengatakan satu hal, keadilan bukan sekadar hukuman, tetapi juga pemulihan. Rumah yang pernah menjadi tempat penindasan kini menjadi ruang belajar. Jejak kebohongan telah dibersihkan, namun bekasnya tetap menjadi pelajaran. Aku berdiri di gerbang yang kini terbuka lebar, menatap jalan kampung yang pernah kutempuh sendirian di masa lalu. Kini jalanku berbeda. Lebih tegas, lebih jelas. Jika Anda menonton sampai titik ini, ingatlah, kadang korban butuh satu suara untuk memulai gerakan, kadang kebenaran tersembunyi di balik kata-kata sederhana seperti renovasi. Jagalah lansia di sekitar Anda, dengarkan curahan hati tetangga, dan bila perlu, bertindaklah. Keberanian kecil Anda bisa menjadi keadilan besar bagi yang tak mampu bersuara.